Hai guys, kembali lagi sama kita di podcast Kita Tahu Kamu Mau episode yang kedua. Masih dengan aku, Marta, dan teman aku, Kesya. Hai Kesya, apa kabar? Hai Marta, puji Tuhan kabar baik. Marta apa kabar? Puji Tuhan, baik juga. Teman-teman di rumah gimana nih kabarnya? Kami berharap semua dalam keadaan yang baik-baik ya. Amin, dan semoga juga yang baik bukan cuma fisiknya ya, tapi mentalnya juga. Bener banget, apalagi saat ini kita dihadapkan dengan kondisi yang gak semestinya atau bisa dibilang toksik, baik dalam pertemanan, pekerjaan, hubungan juga. Tapi banyak yang gak sadar kalau toksik itu juga bisa berlaku dalam sebuah keluarga, yaitu hubungan antara anak dan orang tua. Betul. Kali ini kita mau sama-sama membahas tentang toxic parent. Tapi ini dalam sudut pandang anak ya. Jadi, Kesya, toxic parent ini apa sih? Iya, jadi toxic parent ini adalah orang tua yang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang tanpa sadar dapat membebani psikologis anak. Mungkin bisa dibilang ini bukan parentnya yang toksik, tapi cara parentnya dalam mendidik itu yang toksik. Jadi namanya kayak toxic parenting. Nah, toxic parenting ini tuh lebih mengarah pada perilaku orang tua yang tidak memperlakukan anak mereka dengan baik dan menyebabkan anak merasa bersalah, ketakutan, dan merasa harus berperilaku sangat patuh pada orang tua. Jadi intinya tuh kayak pola pengasuhan yang keliru dan meracuni anak tanpa sadar dapat melukai psikologis anak. Oh, jadi yang menjadi pertanda apakah orang tua itu toksik atau enggak itu berdasarkan atau terletak dalam pola asuh. Betul. Biasanya pola asuh yang kayak gimana nih? Nah, jadi pola pengasuhan yang toksik kayak gini nih biasanya dilakukan oleh orang tua yang umumnya tuh kasar, yang gak dewasa, serta memiliki gangguan mental. Biasanya orang tua yang seperti ini juga mengalami toxic parenting yang salah dari orang tuanya dulu, jadi sistemnya turun-menurun. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa toxic parenting juga dapat dilakukan oleh orang tua yang normal yang tanpa sadar menjadi racun bagi psikologis anak. Nah, meski orang tuanya toksik, selalu berdalih bahwa apa yang dilakukannya semata-mata karena kasih sayang dan yang terbaik bagi anak. Kan banyak tuh ya biasa orang tua tuh kayak gitu ya. Kayak ini kan demi yang terbaik buat kamu. Pokoknya kayak merasa paling tahu. Padahal ternyata itu memaksakan kehendaknya. Nah, pola asuh yang toksik ini tetap aja gak baik untuk dilakukan. Karena sebetulnya anak itu membutuhkan cinta dan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya. Nah, kalau dia gak mendapatkan hal ini, tentu saja anak ini bisa terluka. Nah, aku pernah baca satu buku dengan judul Toxic Relationship Between Parents and Their Children. Kayak gini kata-katanya, toxic parenting ini adalah cara orang tua mendidik dan berinteraksi dengan anak yang merusak kemampuan anak untuk membangun koneksi sehat dengan anggota keluarga, teman, dan individu lain. Seperti itu. Jadi toxic parent ini gak hanya sekedar cara orang tua mendidik, tapi juga cara orang tua berkomunikasi dengan anak. Betul banget tuh. Lalu ciri-ciri toxic parent itu yang kayak gimana? Nah, sekarang kalau ngomongin toxic parent ya, jadi aku mau cerita dulu nih sebelum masuk ke ciri-ciri dari toxic parent itu. Jadi waktu buat materi ini tuh kan aku baca-baca dulu kan, kayak cari-cari informasi lebih banyak tentang toxic parent ini. Aku baca-baca beberapa artikel, terus aku tuh ketemu satu artikel yang menarik. Jadi judulnya ini menurut aku bisa menimbulkan pro dan kontra, atau menurut Marta dan teman-teman. Jadi judulnya ini harus selalu patuh pada orang tua, merugikan kesehatan mentalku. Nah, kalau orang denger nih kayak, ini apa sih, masa anak gak boleh patuh, kayak aneh gitu kan. Nah, terus aku kan kayak penasaran, wah menarik banget nih, terus aku buka. Nah, yang menjadi menarik lagi, ada kalimat pembuka di artikel ini, diawali dengan pembahasan yang real menurut aku. Jadi kata-katanya kayak gini, kebanyakan sistem keluarga di Asia mewajibkan anak agar berbakti sebagai bentuk balas budi. Sayangnya, tradisi ini kerap dijadikan alat pemuas ego orang tua. Habis baca ini, aku tuh kayak mikir, bener banget sih. Karena terkadang masih ada aja orang tua yang selalu mengukur sesuatu dengan perasaannya sendiri. Jadi lebih mementingkan egonya dia, tanpa memikirkan perasaan anak ini. Nah, ini tuh salah satu ciri dari toxic parent. Yang pertama, yaitu egois, orang tua yang egois. Nah, orang tua dengan tipe ini kerap mengasihani diri sendiri, seolah-olah perilaku anak yang tidak menurut membuat orang tua menderita. Jadi misalnya kamu tuh nggak mau nurut
capek ngurusin kamu nggak kasihan sama mama kayak gitu. Nah padahal belum tentu nih anak tidak menurut karena dia membangkang. Bisa jadi anak hanya nggak bisa mengungkapkan keinginan dan perasaannya saja. Justru di kondisi seperti ini, peran orang tua ini dibutuhkan untuk dapat membiasakan anak agar dapat mengungkapkan keinginan dengan cara yang baik. Makanya banyak orang yang bilang jadi orang tua itu nggak mudah kan? Benar. Kayak dibutuhkan persiapan yang matang untuk menjadi orang tua. Beberapa kali dan sering kali kita tuh mendengar, terlalu sering bahkan mendengar istilah anak durhaka. Ada tahu cerita maling kundang kayak gitu kan? Semuanya tentang kayak anak durhaka. Tapi ternyata orang tua juga bisa durhaka. Wah, jadi orang tua ini juga bisa durhaka ya sama anak ya? Betul, betul banget. Nah, karena kenapa tuh orang tua bisa durhaka kan? Karena pada saat lahir, anak itu nggak diperhadapkan dengan pilihan keputusan. Setuju atau enggak nih kamu lahir ke dunia ini dengan orang tua yang ini? Anak kan nggak ditanya gitu kan? Iya, nggak ditanya ya. Nah, tapi orang tua diberikan kesempatan dengan secara sadar untuk memutuskan apakah saya akan melahirkan anak ini ke dunia ini atau tidak. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang tua. Jadi secara sadar orang tua tuh tahu, aduh aku akan hamil anak ini, bukan cuma hamil aja tapi aku akan melahirkan, dan bukan cuma habis lahir udah terus gitu, tapi hidup anak ini selama dia hidup juga masih jadi tanggung jawab saya. Nah, ini yang harus disadari dan dipahami dengan betul oleh orang tua atau siapapun, mungkin teman-teman di rumah yang mendengar ini yang akan jadi orang tua nantinya. Karena menjadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya. Ini adalah tanggung jawab yang besar. Makanya orang bilang itu orang tua itu mulia kan. Ini pekerjaan yang sangat mulia. Betul banget, aku setuju. Tapi ternyata juga, kan? betul, ini mulia banget kayak gitu kan. Tapi ternyata nggak semua orang tua mulia. Meskipun orang bilang orang tua adalah mulia, tapi nggak semuanya orang tua mulia. Ini yang harus dipahami. Karena kalau tidak, maka orang tua itu akan memiliki ekspektasi yang berlebihan kepada anak. Ini ciri toxic parent yang kedua. Contohnya, orang tua ini ingin anaknya selalu menjadi juara kelas, masuk perguruan tinggi ternama, meraih beasiswa, dan lain-lain. Nah, ketika pencapaian anak sudah sesuai dengan ekspektasi orang tuanya ini, orang tua justru tidak memberikan apresiasi, karena dia menganggap bahwa itu tugas anak. Misalnya, kamu harus belajar yang rajin supaya kamu nanti bisa lolos SBM. Lalu setelah anaknya SBM ya udah nggak akan, orang tuanya ya biasa aja karena ya memang itu tugas kamu harus patuh sama saya, kamu harus nurut sama saya kayak gitu. Atau sebaliknya, ketika anak tidak mengikuti ekspektasi orang tua dan jadi gagal, misalnya anaknya tuh nggak bisa SBM, tidak lulus SBM. Nah, orang tua ini malah salah-salahin anaknya kayak, tuh kan kamu sih rasain kamu tuh, atau dimarahin kayak kamu makanya belajar kurang rajin belajar dan lain sebagainya, malah disalah-salahin. Padahal sebenarnya ya udah nggak perlu diejek, anak kan bisa coba lagi, nggak perlu membicarakan keburukan anak. Orang tua harus sadar bahwa anak punya sudut pandang, kapasitas, kemampuan, dan keunikannya sendiri. Sama seperti orang tua, anak juga memiliki harga diri. Ucapan sepele seperti, duh anakku perempuan ini kok males banget sih, udah males, gak bisa masak, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk membicarakan keburukan anak. Ini tuh masuk ciri toxic parent yang ketiga. Nah, jika hal ini dilakukan terus, apalagi didengar langsung oleh si anak, bisa melukai hatinya. Dan ini bisa membuat anak kehilangan kepercayaan diri dan mempermalukan anak. Kadang ada juga nih orang tua yang melontarkan candaan, kayak bercanda gitu, misalnya kumpul besar keluarga lalu dia bercanda tentang anaknya. Nah, menurut orang tua mungkin ini hanya ya biasa candaan aja, tapi sebenarnya itu bisa mengecilkan hati anak, apalagi sampai membandingkan anak dengan orang lain. Siapa nih yang sering dibanding-bandingin sama orang tuanya? Kayak sama anak tetangga, lihat tuh anak tetangga kamu ini udah dapat juara 1, kamu masih rebahan terus kayak gitu kan. Atau sama kakak, atau sama adik, atau saudara yang lain lah pokoknya. Nah, ini masuk ciri toxic parent yang keempat. Jadi sering membandingkan anak. Karena walaupun niat orang tua hanya bercanda atau ingin anak itu menjadi termotivasi dengan membandingkan, justru ini bisa jadi membuat harga diri anak terluka. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Masih ada lagi beberapa ciri toxic parent, tapi aku mau nyambung lagi nih ya. Jadi beberapa waktu lalu aku tuh buat survei kecil di akun Instagram pribadi aku, karena kan aku
tidak bertumbuh dalam keluarga yang toksik. Jadi aku juga kurang mengerti bagaimana rasanya menjadi anak yang hidup di dalam keluarga yang toksik. Nah, jadi aku kasih survei mengenai rumah dan hasilnya itu bikin aku sedih banget. Karena 67% yang mengisi survei itu, rumah yang ditempati mereka saat ini tidak lagi menjadi tempat yang ramah bagi mereka. Aku tahu gak semua rumah tidak ramah dan gak semua orang tua toksik. Pasti ada orang tua yang baik, yang benar-benar menjalankan perannya sebagai orang tua dengan baik dan penuh kasih sayang. Bisa menjadi teladan lah bagi anaknya kayak gitu. Tapi kita harus sadar dan membuka mata bahwa banyak juga orang tua yang menjadi sumber toksik di kehidupan anak. Banyak juga yang tak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Bahkan pada tingkat yang dasar seperti kayak rasa hormat dan sopan. Karena yang harus perlu diketahui oleh orang tua bahwa bukan cuma anak yang harus sopan dan hormat pada orang tua. Ini masuk ke ciri toxic parent yang kelima ya, yaitu orang tua yang toksik itu gak dapat memperlakukan anaknya dengan baik. Emang sih kita tahu bahwa sebagai anak, kita sepakat ya Marta, bahwa orang tua itu udah berkorban gitu banyak untuk kita. Iya benar. Untuk masa depan kita, untuk pokoknya supaya kita menjadi anak yang cemerlang. Sudah melakukan banyak hal lah. Betul banget. Nah, tapi hal ini gak boleh jadiin alat supaya anak-anak mengikuti kemauannya. Jangan sampai orang tua malah menjadi rentenir. Jadi rentenir tuh kayak, tahu kan rentenir yang nagih, tukang nagih gitu kan. Nah, jadi orang tua yang menjadi rentenir ini selalu mengungkit-ungkit besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak. Contohnya, kan ada tuh beberapa orang tua yang kayak, mama hamil kamu 9 bulan, lahirin kamu susah payah, keluar uang banyak, tapi kamu balasannya gini. Atau, papa udah kerja keras ya untuk biayain kamu, biaya sekolah kamu tuh gak murah, keluar banyak uang, tapi kamu disuruh masuk ke dokteran malah pengennya jadi musisi, kamu mau jadi pengamen, apa balasan kamu? Kayak gitulah contoh-contohnya kan. Nah, tapi sekali lagi yang perlu ditekankan di sini bahwa anak-anak juga berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Jangan memaksakan anak-anak untuk mewujudkan mimpi orang tua yang belum tercapai. Gitu. Tapi sebenarnya baik loh. Maksudnya tujuan orang tua kan pasti menginginkan anaknya sukses, tidak betul. merasakan apa ya, kesengsaraan orang tuanya dulu kayak gitu kan. Setuju. Tapi kalau jatuhnya terlalu berlebihan itu malah jadi salah ya. Betul banget. Jadi malah toksik di situ karena banyak menuntut terlalu banyak. Lalu selain pola pikir orang tua yang nanti mengakibatkan pola asuh yang salah dan cara didikan yang salah, ada lagi nggak ciri toksik yang buat toxic parent ini? Nah, dan ini ciri toxic parent yang terakhir. Jadi ciri toxic parent yang terakhir ini adalah orang tua mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosinya. Ini paling fatal sih, karena orang tua yang seperti ini jadi cenderung beraksi berlebihan atau dramatis ketika anak melakukan kesalahan. Kemarahannya pun gak bisa diprediksi, kayak tiba-tiba marah gitu, tiba-tiba emosi. Bahkan orang tua tipe kayak gini gak segan untuk memukul, memaki, atau membentak anak, pokoknya kayak melakukan kekerasan lainnya gitu. Mungkin tujuannya baik supaya anaknya itu bisa disiplin, supaya anaknya tuh gak manja. Tapi tindakan ini justru akan membuat anak menjadi monster seperti orang tuanya. Yang perlu diketahui lagi, tugas orang tua adalah untuk memberikan rasa aman untuk anak-anaknya. Dan kekerasan bukanlah tindakan yang tepat untuk mendidik anak. Wah, kalau gitu nanti jatuhnya malah jadi kriminal ya. Iya, betul banget. Nah, ini tuh tadi 7 ciri. Jadi sebenarnya masih banyak nih Marta ciri-ciri toxic parent. Cuman aku hanya ambil 7 aja ciri-cirinya karena durasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain yang lagi dengar di rumah ini pengen untuk bahas lebih banyak tentang ciri toxic parent ini, bisa komen di bawah ya. Oke, tadi itu bisa dibilang ciri-ciri orang tua yang toksik. Iya. Tapi selanjutnya ada yang nggak sih tipe-tipe atau macam-macam dari bentuk orang tua yang toksik itu? Sebenarnya banyak juga nih, termasuk banyak tipe-tipe toxic parent. Cuman aku ambil 3. Jadi yang pertama nih tipe orang tua yang membebaskan tanpa ada target. Lalu yang kedua, tipe orang tua yang otoriter, jadi memberikan target tapi nggak disupport sama orang tuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, orang tua yang acuh dan nggak ada targetnya. Oke, terus ini tadi kan bilangnya orang tua yang membebaskan tanpa ada target, itu yang pertama. Terus yang ketiga itu orang tua yang acuh dan nggak ada target. Ya. Itu bedanya apa nih? Kayaknya sama. Jadi bedanya gini, orang tua yang membebaskan tanpa ada target. Jadi jenis orang tua ini dia masih peduli sama anaknya, tapi kayak
cerita kan gini, aku kasih contoh aja. Ada satu temanku yang kayak aku tuh dibebasin sama orang tua aku pulang jam berapa aja tuh nggak masalah. Aku dipercayain banget, kayak orang tua yang memberikan kepercayaan banget gitu. Menurut anak ini baik, menurut orang tua juga ini baik, tapi kita nggak tahu dampaknya apa, karena orang tua nggak punya target untuk apa ya yang akan anak aku lakukan nanti, apa yang akan aku berikan kepada anak aku nanti pada usia segini, anak aku akan melakukan apa ya. Nah kayak gitu, jadi dia membebaskan, lebih ke membebaskan itu kayak memberikan kepercayaan tapi nggak ada target. Padahal kalau misalnya dia memberikan kepercayaan ya tapi tetap harus memberikan target. Nah kalau orang tua yang acuh dan nggak ada target, ini lebih ke orang tua yang terserah lah nih anak mau sekolah kek, mau lanjut kuliah kek, mau kerja, mau pengangguran, udah terserah aja. Kayak maksudnya nggak peduli, ini hidup-hidupnya dia, aku nggak mau ngurusin. Nah jadi bener-bener acuh, udah gitu nggak ada target lagi buat anaknya, jadi kayak masa bodoh kayak gitu. Oh, jadi yang pertama itu masih memberikan kepercayaan ya buat Betul. anaknya. Kalau yang terakhir tuh ya udah biarin aja gitu. Betul. Jadi kita tahu dari itu pengertian toxic parenting itu apa, lalu ciri-ciri toxic parenting itu apa. Lalu ada ini enggak apa yang bisa kita lakukan selaku orang tua masa depan, dan mungkin juga teman-teman di rumah pun orang tua yang lagi nonton dengerin sekarang saat ini, untuk tidak menjadi orang tua yang toksik itu kayak gimana? Iya, jadi ini dari sudut pandang anak ya. Jadi toxic parenting ini tidak lepas dari gaya pengasuhan orang tua. Nah, aku pernah baca buku judulnya Marriage and Families. Yang pernah aku baca waktu itu, ada 3 kunci utama dalam membangun hubungan dengan anak. Yaitu yang pertama, kohesivitas. Jadi kohesivitas ini adalah rasa kedekatan emosional dengan para anggota keluarga, sehingga menumbuhkan kehangatan, hubungan yang lebih ramah, kooperatif, dan penuh kasih sayang yang tercipta dalam keluarga. Nah, kohesivitas dalam keluarga ini bentuknya macam-macam. Dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan bersama, misalnya proses pengambilan keputusan. Biasanya orang tua yang kohesivitas ini, dia berdiskusi terlebih dahulu dengan anaknya, lalu mencari solusi bersama, dan yang terakhir mengambil keputusan bersama, dan yang terakhir, paling terakhir, memberikan dukungan kepada anak, seperti itu. Lalu yang kedua, fleksibilitas. Sejauh mana terjadinya perubahan dalam kepemimpinan, peran hubungan, dan peraturan dalam hubungan. Aku pernah baca kalimat dari terapis keluarga dan pernikahan namanya Janet Jean, bahwa ada banyak hal yang bisa terjadi dalam sebuah hubungan cinta. Jika kita terlalu kaku, kita tidak akan bisa bertahan. Jadi fleksibilitas dalam keluarga ini maksudnya kita harus punya pikiran terbuka dan fleksibel, menerima perbedaan pendapat, menghadapi perubahan, dan mampu menyesuaikan diri pada situasi yang tak terduga. Yang terakhir adalah komunikasi. Ada satu kutipan yang pernah aku baca juga, bunyinya gini, semua permasalahan ada karena nggak ada komunikasinya. Jadi dari sini aku tahu bahwa benar juga kalau biasanya ada masalah ya karena nggak ada komunikasi, jadi miskomunikasi, nggak ada komunikasi dua arah. Padahal komunikasi 2 arah ini penting. Jangan terlalu keras pada anak, juga jangan terlalu memanjakannya. Ada reward, ada punishment, ada pemberian penghargaan pada anak, ada hukuman buat anak. Selalu berikan waktu untuk anak memikirkan keputusan hidupnya sendiri. Orang tua hanya bisa memberikan edukasi dan berbagi pengalaman hidupnya kepada anak. Wah, bener banget nih, aku setuju banget sama yang nomor 3. Kadang tuh komunikasi malah menjadi cara orang tua tuh jauh dari sama anak. Betul, padahal komunikasi itu yang paling penting, komunikasi 2 arah itu. Nah, aku juga pernah baca bukunya Olson. Ini juga aku menemukan jenis gaya pengasuhan yang paling ideal yang bisa diterapkan oleh para orang tua atau calon orang tua, yaitu democratic parenting. Jadi, orang tua ini memiliki aturan dan harapan yang jelas, yang terbuka, dan melibatkan anak berdinamika dalam keluarga. Berdinamika berarti itu artinya kayak memberikan kontribusi untuk mengambil keputusan gitu ya? Betul, jadi bukan cuma sepihak, bukan cuma orang tua aja, tapi dia minta anaknya juga gimana ya, melibatkan anaknya, baiknya gimana ya nak, seperti itu. Dan yang terakhir, toxic parenting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa dihindari ataupun tidak.
Tapi ada cara untuk mengurangi faktor-faktor tersebut. Misalnya orang tua sebelum menikah biasanya kan ada konseling pranikah tuh. Nah di situ kan pasti membahas dengan konselornya seperti itu. Lalu ada persiapan pranikah juga. Setelah itu bisa mengikuti kelas-kelas pranikah, dan yang terakhir ada persiapan pre dan pasca kelahiran. Nah kalau misalnya mungkin calon-calon orang tua di sini atau anak-anak yang melihat ada yang mau menikah gitu, bisa langsung disaranin, karena kami HTC Counseling Center ini mempunyai program untuk konseling pranikah, jadi bisa konseling di sini juga gitu. Oke, dan ini aku mau tanya yang terakhir. Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita tuh menghadapi orang tua yang toksik gitu? Nah, pertama dari semuanya ya, aku mau kasih tahu nih buat anak-anak yang mendengar, teman-teman yang mendengar. Jadi toxic parenting ini nggak bisa kita hindari, benar-benar nggak bisa, karena ya memang sudah begitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah yang pertama, mengakui keadaan. Mengakui aja, memang begini adanya, nggak perlu membandingkan, enak banget ya jadi keluarganya dia, kenapa aku nggak lahir di keluarganya dia ya, aku lahir di keluarganya dulu, aku mendingan ini, dia mendingan ini. Nggak perlu membandingkan. Mengakui keadaan kamu, iya memang aku hidup di orang tua yang toksik, memang aku tumbuh dan besar di sini seperti itu. Lalu yang kedua, mengakui perasaan, sadar aku memang terluka kok, menerima juga, menyadari kalau orang tua telah memberikan pola asuh yang keliru. Jadi sadar aku memang terluka karena orang tua aku memang sedih, aku memang marah sama orang tua aku, tapi ya udah, mau gimana lagi, aku cuma bisa menerima dan menyadari kalau orang tua aku itu udah memberikan pola asuh yang keliru. Selanjutnya, merubah pikiran. Jadi kalau yang selama ini pikirannya aku mendingan mati aja kayaknya, atau kabur aja dari rumah, aku nggak dipedulin banget sama orang tua aku, kayaknya kalau aku mati juga mereka nggak sedih deh. Nah tapi diubah jadi kayak gini, oke, dalam kasus ini saya seperti ini, memang saya tumbuh di keluarga yang seperti ini, papa mama saya memaksakan saya untuk bisa seperti yang mereka maukan, tapi aku juga sadar bahwa itu adalah pola asuh yang toksik. Aku juga sadar bahwa gak ada orang tua yang sempurna, aku akan memaafkan orang tua aku, seperti itu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ini yang keberapanya lah pokoknya, jadi memaafkan. Ini paling penting sebenarnya, memaafkan. Jadi kondisi toxic parenting ini, kita harus maafkan itu, kondisi ini. Dan setelah itu kita harus tegas membatasi ruang gerak. Artinya memilah kata-kata yang orang tua sampaikan, mana yang masuk dan yang bisa melabeli diri kalian, atau mana yang tidak, mana yang harus kalian patuhi, mana yang tidak. Misalnya orang tua bilang, kamu tuh anak gak berguna, lebih baik kamu gak lahir ke dunia ini, aku menyesal banget punya anak seperti kamu. Kalau ada orang tua ngomong gitu, ya udah dengerin aja, tapi sadar bahwa ini toxic parenting dan kamu bukan seperti yang orang tua kamu pikirkan. Buktikan kalau omongan orang tuamu itu salah dan maafkan apa yang sudah mereka perbuat terhadap kamu. Selanjutnya, berkomunikasi secara asertif. Ini penting banget. Sebenarnya mungkin ini jarang diterapkan di keluarga-keluarga, cuman aku masukkan di sini karena asertif ini adalah sikap yang mampu berkomunikasi dengan jujur dan tegas, namun tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Kalau emang komunikasi asertif ini gak bisa kamu lakukan kepada orang tua kamu, misalnya ya kan, lagi dalam kondisi yang sama-sama emosi, kamu kan gak bisa tuh ngomong jujur kayak, kalian tuh toksik, kalian tuh udah nyakitin aku, kayak gitu kan gak mungkin bisa kan. Kalau gitu tunggu dulu, tenangin diri kamu, biarkan orang tua kamu juga menenangkan diri mereka sendiri dulu, baru nanti kalau udah tenang, waktu bisa diomongin lagi, baru kamu omongin dengan komunikasi secara asertif ini. Dan ini benar-benar yang terakhir, kalian perlu ke profesional kalau merasa sudah tidak mampu lagi, kalau merasa kayak aku udah gak bisa, aku udah mencoba semua cara yang sudah disebutkan tadi di atas, tapi aku gak mampu. Nah, bisa langsung ke profesional. Banyak kok sekarang profesional kayak konselor, psikolog, dan lain-lainnya. Kalau misalnya merasa mahal nih kalau ke psikolog, kalau konselor mahal nih gitu, kamu bisa langsung aja ke HTC Counseling Center. Di sini kami melayani layanan konseling secara online dan onsite. Jadi dimanapun kamu berada, kamu dengar podcast ini sekarang, dimanapun kamu bisa langsung menghubungi ke Instagram username HTC Counseling Center, nanti bisa langsung ke admin. Nah itu dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan kalau misalnya ada beberapa hal kami bisa memberikan courting kepada kalian dalam
konseling ini. Jadi ditunggu ya semuanya. Oke, makasih Kesia untuk ilmunya hari ini. Dan mungkin ada pesan terakhir nggak nih buat Kesia sebelum kita tutup podcast ini? Iya, jadi ini pesan terakhir yang penting yang perlu didengar sama orang tua sekarang, calon orang tua juga yang nantinya akan menjadi orang tua dan anak-anak. Jadi aku harap kalian dengar nih sampai sekarang, sampai detik ini. Jadi aku mau kasih tahu, toxic parenting ini bukanlah suatu tindakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk membalas atau menuntut orang tua atas kesalahan mereka saat membesarkan kita. Jadi bukan dengan podcast ini kalian bisa menghakimi orang tua kalian udah toxic dan lain sebagainya, bukan seperti itu. Karena kita harus tahu bahwa nggak ada orang tua yang sempurna, orang tua juga manusia. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kesalahan orang tua. Karena kesalahan orang tua belum tentu itu toksik. Dan sebuah kesalahan tidak bisa digunakan untuk menggeneralisasi bahwa orang tua kita itu toksik. Jadi bertumbuh kembang dalam keluarga yang toksik itu memang membuat kita terluka, membuat anak terluka. Namun apabila si anak itu, kamu mungkin yang lagi dengerin, memutuskan untuk menyembuhkan diri sebelum berkeluarga, pola toksik yang pernah dialami menjadi informasi agar bisa membangun keluarga kedepannya, keluarga kamu nantinya dengan lebih baik lagi. Jadi jangan pakai podcast ini untuk menghakimi orang tua kayak kamu toksik dan lain sebagainya, karena sekali lagi aku katakan gak semua kesalahan itu bisa dibilang toksik bagi orang tua itu, dan gak semua orang tua sempurna. Itu aja dari aku, Marta. Oke, terima kasih Kesia. Dan di sini aku juga belajar dan aku ngerti kalau yang terbaik dari orang tua atau untuk orang tua itu belum tentu juga terbaik untuk anaknya. Betul. Tuh, dan aku percaya juga di luar sana tuh masih banyak banget orang tua yang masih berharap gitu loh sama anaknya. Kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini. Di sini aku juga ngerti, dan mari kita sama-sama untuk belajar menghargai kalau anak itu punya kehidupannya masing-masing, pilihannya dan caranya masing-masing untuk bertumbuh dewasa. Dan tugas kita untuk jadi orang tua, calon orang tua itu hanya mendampingi gitu kan, mengawasi gitu kan. Oke, terima kasih Kesia untuk hari ini, dan teman-teman itu dulu ya tentang toxic parent. Dan mungkin kalau ada yang mau bertanya-tanya bisa komen di bawah. Atau untuk topik selanjutnya mungkin mau bisa bahas topik apa selanjutnya gitu. Boleh gitu, banget bisa loh. komen di bawah ya. Oke. Kita tutup ya Kesia. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.